Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Idfiris Madani, Sangrila Fitri, Davidita, Lilita Amelia, Syafidra Amelia, Silvia Nitri, dan saya sendiri William Ade akan menjelaskan tentang etika dalam kantor akuntan publik. Etika bisnis akuntan publik. Etika dalam bisnis akuntan publik sangat diperlukan untuk mengatur perilaku para akuntan dalam melakukan profesinya. Dalam melakukan profesi akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga dengan masyarakat. Selain itu, kode etik juga dapat digunakan oleh para jasa akuntan untuk menilai kualitas dan jasa yang diberikan akuntan publik melalui pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Dan apabila suatu akuntan melanggar atau tidak melakukan etika, maka akan menimbulkan kerugian. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Yang pertama, menerapkan sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Yang kedua, kantor akuntan publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang keempat, anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Dan yang terakhir, usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik. Krisis dalam profesi akuntansi. Yang pertama, yang A, kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia, jasa profesi ini sangat dibutuhkan, dan apabila kondisi ini terjadi, maka akan mengancam eksistensi profesi ini. Yang B, profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau atestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Yang C, bagi akuntan, berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur. Maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Dan yang D, selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan di antara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya. Regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis, maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi, jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi, maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu ditetapkan, dipertahankan, atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Secara umum,
kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keseluruhan. Kalau melihat kode etik akuntan Indonesia, isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasanya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering dianggap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK. Untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum mengurus IAI periode 1990 sampai 1994, yaitu yang pertama, penyempurnaan kode etik yang ada, penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Yang kedua, proses peradilan baik oleh Badan Pengawasan Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjut, peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Yang ketiga, harus ada bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada Badan Pengawasan Profesi atas pelanggaran kode etik, meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain, tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas. Untuk memahami perkembangan etika bisnis, De George membedakannya kepada 5 periode di antara lain. Periode pertama, situasi dahulu pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain, menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Periode kedua, masa peralihan tahun 1960-an, pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Periode ketiga, terdapat 2 faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an di US, yaitu sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis. Yang kedua, terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Periode keempat, etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an di Eropa Barat. Etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama kali ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Dan yang kelima yaitu etika bisnis menjadi fenomena global. Tahun 1990-an, etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan kawasan dunia lainnya. Selanjutnya, peer review. Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja, dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis, peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi. Sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.